Kami, delegasi dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, akan berpartisipasi dalam Temu Regional Administrator Jawa Tengah tahun 2020 di Universitas 17 Agustus Semarang. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hanafi, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara semester 2. Perkenalkan, nama saya Furata Ainin Karimah, mahasiswa Administrasi Negara semester 2. Perkenalkan, nama saya Harum Parwanti, mahasiswa Administrasi Negara semester 2. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Muta'al, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara semester 4. Berdasarkan hasil sidang anggota Teras Jateng 2019 di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, tema besar Teras Jateng pada tahun 2020 adalah Manajemen Bencana Alam menuju Jawa Tengah Tangguh Bencana. Universitas Slamet Riyadi mendapatkan klaster kelembagaan. Oleh karena itu, kita mengangkat penelitian yang berjudul Penguatan Kelembagaan Berbasis Masyarakat dalam upaya mitigasi bencana di Kota Surakarta. Video ini kita buat sebagai upaya untuk mempublikasi dan mengenalkan pada masyarakat mengenai hasil penelitian yang telah kita buat. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Yang rawan terhadap bencana. BNPB 2019 menyatakan daerah yang paling rawan terhadap bencana adalah Provinsi Jawa Tengah. Tercatat selama tahun 2019 ini terjadi 420 bencana alam di Jawa Tengah. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota yang dilewati aliran Sungai Bengawan Solo ini menyebabkan Kota Surakarta menjadi kota yang rawan terhadap potensi bencana banjir karena terdapat beberapa kali yang terbentuk dari aliran Sungai Bengawan Solo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta menyebutkan bahwa ada 25 kelurahan dari jumlah 51 kelurahan di Kota Surakarta dipetakan menjadi daerah rawan banjir, atau separuh dari kelurahan di Kota Surakarta adalah daerah rawan banjir. Salah satu kelurahan tersebut adalah Kelurahan Pucang Sawit, yaitu tepat di mana saat ini saya berdiri. Kelurahan Pucang Sawit terletak di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, menjadi kelurahan yang sangat berpotensi terjadinya banjir, karena daerah ini terdapat di posisi yang lebih rendah dari daerah lain dan berada di daerah bantaran Sungai Bengawan Solo. Melihat potensi bencana yang ada di Kota Surakarta, tentunya dibutuhkan suatu upaya untuk mengurangi resiko bencana, atau biasa disebut dengan mitigasi bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, serta peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Kegiatan mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan pengurangan risiko bencana untuk jangka waktu yang panjang, mengurangi jumlah korban, dan diterapkan semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak, sehingga perlu adanya pihak yang berfungsi sebagai motorik dalam masyarakat. Mitigasi bencana menjadi kepentingan setiap pihak yang terkait, tidak hanya bagi kelembagaan pemerintahan saja, tetapi masyarakat harus turut berpartisipasi dalam menunjang dan membantu proses mitigasi bencana yang digerakkan oleh kelembagaan.
Lokus dari penelitian ini adalah Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Kelembagaan basis masyarakat yang menjadi fokus penelitian ini adalah SIBAT atau Siaga Bencana Basis Masyarakat. SIBAT adalah kelompok relawan yang ada di setiap kelurahan di Kota Solo. Fungsi SIBAT yaitu membantu dan menyadarkan masyarakat setempat mengenai pentingnya mitigasi bencana. SIBAT di Kelurahan Pucang Sawit dibentuk pada tahun 2016 dan di bawah bentukan langsung oleh PMI Kota Solo. Walaupun SIBAT Kelurahan Pucang Sawit sudah memiliki struktur organisasi, namun kepengurusan dan struktur tersebut belum berjalan karena sejak awal dibentuk belum ada pergantian pengurus dan koordinasi setiap divisi dalam upaya pencapaian tujuan. Namun, SIBAT Kelurahan Pucang Sawit juga melakukan koordinasi dan saling membantu dengan SIBAT di kelurahan lain karena SIBAT tersebut hampir terbentuk di semua kelurahan Kota Surakarta. SIBAT juga menjalin kerjasama dengan Satlinmas setempat dengan saling memberikan informasi dan ikut terjun secara langsung dalam penanganan di lapangan jika ada bencana atau kerja bakti untuk mengurangi resiko bencana. Masalah yang selama ini dapat menghambat proses mitigasi bencana di Kelurahan Pucang Sawit, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan lingkungan untuk mengurangi resiko bencana dan kurangnya empati antara masyarakat. Upaya jangka panjang yang dilakukan sebagai perencanaan dari upaya mitigasi bencana, yaitu dengan membuat bendungan dan membentuk masyarakat yang tanggap terhadap bencana. Mulai program Destana atau Desa Tanggap Bencana dengan menjadikan masyarakat sebagai elemen utama dalam upaya pengurangan resiko bencana. Namun, di Kelurahan Pucang Sawit, Destana belum mulai terbentuk, sehingga SIBAT melakukan perencanaan dengan cara mengkoordinasi masyarakat serta memberikan arahan kepada masyarakat agar ikut serta dalam penanggulangan bencana. Keanggotaan SIBAT yang tersebar di seluruh RW di Kelurahan Pucang Sawit menjadi keunggulan tersendiri bagi SIBAT dalam upaya mendeteksi dan mengetahui permasalahan yang ada di daerah mereka. Sebagai penunjang untuk pengurangan resiko bencana, SIBAT juga harus melakukan pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana yang dimilikinya. Pemanfaatan fasilitas yang dimiliki SIBAT lebih difokuskan untuk digunakan di wilayah Kelurahan Pucang Sawit. Namun, apabila ada daerah lain yang membutuhkan, maka SIBAT juga dapat meminjamkan fasilitas tersebut. Karena SIBAT merupakan kelompok relawan, SIBAT tidak memiliki dana operasional sama sekali. Dalam hal pemeliharaan alat-alat yang dimiliki, SIBAT menggunakan dana pribadi dari masing-masing anggota. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan fasilitas belum dikelola secara profesional dan hanya dikelola secara sederhana oleh beberapa pihak SIBAT. Dari penelitian mengenai siaga bencana berbasis masyarakat Kelurahan Pucang Sawit yang dipaparkan tersebut, kami memberikan rekomendasi berupa 1. Perlu adanya pergantian pengurus dan penetapan jangka waktu masa kepengurusan dalam SIBAT agar SIBAT dapat terus diperbarui dan memberikan peluang bagi masyarakat yang kompeten dalam manajemen organisasi. SIBAT perlu memperluas jaringan dalam melakukan kerjasama upaya penanggulangan risiko bencana di Kota Surakarta. Perlu diadakannya dana operasional bagi keberlangsungan SIBAT. Dana operasional dapat bersumber dari sekian persen dari kas RT atau RW dan kas sukarela dari anggota SIBAT. Pengelolaan sarana dan prasarana SIBAT perlu dikelola secara profesional dengan dilakukan pemeliharaan khusus secara intensif dan pengalokasian dana operasional untuk pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana. SIBAT melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan. Lalu hasil evaluasi tersebut dapat dibukukan pada setiap masa kepengurusannya, sehingga dapat dijadikan sebagai penilaian dan pembelajaran untuk masa kepengurusan selanjutnya. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk rekan-rekan panitia Teras Jateng 2020 Universitas 17 Agustus Semarang, salam hangat dari kami dan tunggu kedatangan kami. Sukses Teras Jateng 2020. Himadi, inspiratif, giat, dan bermanfaat.